Hai 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 teman-temanku dimanapun kalian berada, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku mau ajak kalian bikin balado daun singkong. Yuk kita siapkan bahannya ya. Bawang merah, bawang putih, kencur, lombok, ada jahe, daun salam, serai, laos, terasi bubuk, daun singkongnya udah digodok, terus telur, santan, ketumbar, merica bubuk, bubuk jamur atau garam, terus kunyit seger atau juga kunyit bubuk, gula, garam kita siapkan ya. Lebih lengkapnya nanti lihat di deskrip. Nah, sekarang kita setelah menyiapkan seperti ini, yuk kita mulai dengan memblender bumbu halus dulu. Bawang merah masuk, bawang putih masuk, juga kemiri. Kemirinya udah aku sangrai ya, aku selalu stok kemiri sangrai. Soalnya kemiri kalau ditaruh di luar bisa ada kutunya, jadi mending masukin kulkas atau disangrai. Masuk jahe, kencur agak banyak. Ini ketumbar teman-teman, sama juga sudah aku sangrai. Aku ada stok selalu yang sangrai. Terus kita masukin merica bubuk. Kalau kalian mau pakai kunir segar boleh ya. Ini aku suka pakai kunir bubuk. Jadi warnanya lebih cantik. Nah, terasi bakar punyaku pun udah ready. Udah bentuknya bubuk karena udah disangrai. Aku halusin dulu ya. Penampakannya seperti ini setelah halus. Lalu kita pindah untuk menyiapkan telur dadarnya. 5 biji telur dadar, atau kalau kurang kalian boleh nambah lagi. Ini nggak usah dikasih apa-apa ya teman-teman, kasih bubuk jamur aja sedikit karena nanti dari daun singkongnya udah berasa banget gitu asinnya. Lalu kita kocok lepas seperti ini. Kita kasih sedikit bubuk jamur lah biar rasanya enak. Udah nggak usah dikasih apa-apa, dikocok-kocok kayak gitu aja. Lalu kita sisihkan, kita ambil wok, siapkan, kasih minyak sedikit, kita masukkan bumbu yang digeprak, yang bukan halus, serai, laos, dan daun salam. Aku kalau bumbu geprak senengnya dioseng-oseng sama minyak seperti ini sih, biar lebih harum. Biasanya kan orang tinggal cemplung, aku lebih seneng kalau di sangrai. Lalu masukin bumbu halus tadi yang udah kita blender. Nah, sekarang kita tumis sampai wangi dan kadar airnya menyusut. Kalau kadar air menyusut, warna bumbu juga akan berubah dan akan di dasarnya meletup-meletup ada minyak. Berarti itu menandakan udah matang. Oh ya, tadi lupa ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai udang cacah boleh, nggak pakai pun nggak apa-apa. Masukkan daun singkong yang sudah kita empukkan, sudah kita godok dan kita potong-potong. Kita masukkan seperti ini. Daun singkongnya tinggal direbus aja sama air, kasih garam. Terus dites, kalau sudah empuk ya udah diperes lalu dipotong-potong. Nah, sekarang ini diudek-udek seperti ini. Aku pakai 5 ikat daun singkong yang muda yang aku ambil. Lalu kita masukkan santan kara. Seperti ini ya. Nah, penampakannya seperti ini setelah dikasih air. Gitu ya teman-teman. Jadi mau pakai udang cacah boleh, enggak juga boleh, itu opsional aja sih. Ini daun singkong tapi penampakannya kekinian, agak beda daripada biasanya. Dilarutkan sampai kering. Lalu kita pindah lagi ke telur. Ini mau kita dadar, sebaiknya kalian saring supaya halus saat didadar ya. Yang daun singkong tadi sisihkan. Minyak cukup disemprot aja ya teman-teman, jangan sampai terlalu banyak. Kalian boleh lap tisu dan ambil teflonnya yang bagus, yang anti lengket. Kita putar-putar seperti ini. Lihat ya teflonnya yang anti lengket. Nah, kira-kira udah rata, nggak perlu dibalik.
cukup satu sisi aja. Kalau bener dia akan bagus digulung gak jebol. Nanti didinginkan sebentar ya. Nah ini sudah aku dinginkan, tanganku bersih ya teman-teman. Nah ini telur dadar yang tipis, gampang dibentuk, dan ini udah dingin. Sedangkan daun singkong yang udah susut airnya, udah kering, kalian tes rasa ya. Garamnya cukup, kaldu jamunya cukup, dia rasanya asin-asin gitu ya. Lalu kita gulung seperti ini, karena daun singkongnya kekinian jadi bentuknya seperti kayak rolalde. Kalau banyak air nanti telurnya pecah, jadi jangan sampai banyak air alias kering. Kalau dia kering dia akan cantik, kalau digulung tidak pecah. Seperti ini ya teman-teman, harus padat. Nah, jadi jangan kayak longgar-longgar gitu, harus padat, kalian tekan-tekan. Berhubung aku nggak punya daun pisang, kalau mau pakai daun pisang boleh. Karena aku nggak punya daun pisang, jadi aku pakainya daun pandan karena ngambil di kebun. Nggak apa-apa sih, fungsinya kan cuma buat memadatkan aja. Nah, ini karena aku pakai daun pandan ya terpaksa aku akalin seperti ini. Tapi kalau kalian mau pakai daun pisang boleh ya teman-teman ya. Nah usahakan padat ya, jadi nggak kedodoran. Nah gini. Ya aku ambil aja tali seadanya. Nah ini ada tali benang. Aku ikat seperti ini ya teman-teman. Ini opsi aja sih, kalau kalian pakai daun singkong, pakai daun pisang ya nggak usah diikat juga nggak apa-apa sih. Daun pandan juga hanya sebagai biar padat. Nah penampakannya kira-kira seperti ini. Kita siap-siap kukusan. Nah, siap-siap kukusan, kita kukus biar dia nanti kalau dipotong nggak brudul gitu ya. Ini dimakan pakai nasi anget gak enak. Kita masukkan seperti ini teman-teman. Lalu kita tutup. Kira-kira ini jadi 8 gelondong ya. 5 daun singkong. Setelah dia udah berubah warna telurnya dan padat, kira-kira 25 menit kita angkat. Kita biarkan sebentar sampai dia dingin, baru kita plating. Kita potong benang-benang daun pandannya tadi. Tuh lihat padat kan? Kalau kita cuma gulung nggak akan bisa padat seperti ini teman-teman. Tuh dia cantik, makannya kayak roll gitu ya. Jadi ini resep ceceku. Daun singkong yang naik pangkat jadi rolalde. Nah kira-kira kayak gitu ya. Kita plating seperti ini. Ini dimakan pakai sambal enak, pakai keringan enak sebagai lauk pendamping. Udah jadi deh. Jangan males ya kalau bikin, dicoba sekali-sekali daun singkong versi dadar gulung telur. Selamat mencoba. Thank you for watching.